Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan sosial budaya kepada masyarakat tentang aborsi. Nah, pada era modern ini banyak sekali kita jumpai permasalahan-permasalahan mengenai aborsi yang menjadi pilihan bagi masyarakat atau pasangan yang tidak resmi, atau dengan kata lain akibat dari hubungan seks di luar nikah. Nah, sebagai tenaga kesehatan, sebaiknya kita itu tidak mengambil untung dari tindakan-tindakan yang ilegal seperti tindakan aborsi tersebut. Jadi, tindakan apa atau pendekatan sosial budaya apa yang perlu kita tanamkan pada masyarakat agar mereka itu tidak terjerumus pada tindakan aborsi yang tentunya tidak diperbolehkan dalam agama. Nah, kita lihat terlebih dahulu apa itu aborsi. Aborsi adalah perhentian kehamilan pada usia janin tidak dapat hidup di luar kandungan, yaitu pada usia kurang dari 20 minggu dan berat kurang dari 500 gram. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa macam-macam aborsi itu ada beberapa macam. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tentang aborsi provokatus, yaitu aborsi yang sengaja dilakukan untuk tindakan aborsi. Nah, bagaimana sih peran bidan dalam menangani kasus aborsi tersebut? Yang pertama itu, yang pastinya sebagai seorang bidan kita harus memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KY. Jadi, pada pasangan yang kehamilannya itu tidak dikehendaki, pasti mereka itu akan merasakan kegelisahan, kekhawatiran, dan yang pasti mereka akan berusaha untuk menghilangkan buah kehamilannya, yang pasti dengan cara apapun untuk menghilangkan kehamilan tersebut, entah itu dengan cara penggugur janin atau dengan cara pergi ke dukun atau ke klinik-klinik yang bisa melakukan aborsi secara ilegal. Nah, apabila kita sebagai bidan menjumpai kasus-kasus aborsi, yang perlu kita lakukan adalah yaitu dengan memberikan KY yang pastinya dengan lemah lembut, tutur bahasa yang baik agar pasangan-pasangan tersebut tersentuh hatinya. Nah, selain itu, dalam memberikan KY itu sebaiknya kita tidak boleh terburu-buru, apalagi memberikan konselingnya dengan nada yang tinggi atau bahkan sampai marah-marah. Mengapa? Karena nantinya tidak akan mengena di hati mereka apa yang kita sampaikan. Selain itu, kita harus menjelaskan juga bahwa di luar sana banyak pasangan yang susah sekali mendapatkan keturunan. Ada yang sudah berusaha mendapatkan keturunan itu sudah melakukan bayi tabung sebanyak 10 kali atau lebih, tapi belum juga berhasil. Nah, dengan harapan nantinya pasangan itu bisa mengurungkan niatnya untuk menggugurkan kehamilannya tersebut. Selain itu, kita juga harus menegaskan ya bahwa kehamilan tidak hanya proses biologi, tapi karunia Tuhan dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi, tindakan apapun yang tujuannya untuk menghilangkan kehamilan adalah pembunuhan. Negara Indonesia tidak membenarkan tindakan aborsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 15. Selain itu, kita harus menjelaskan bahwa dalam agama aborsi termasuk dosa yang besar. Nah, adapun isi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 15 adalah yang pertama,
dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Nah, yang kedua adalah tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan berdasarkan berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut. B. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli. C adalah dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya. D. Pada sarana kesehatan tertentu. Yang ayat ketiga adalah ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Jadi, dalam abortus provocatus ini tidak dianjurkan dalam baik dalam agama maupun dalam undang-undang. Nah, kita harus menjelaskan kepada pasangan tersebut agar mengurungkan niatnya untuk melakukan aborsi. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi video kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.